Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله ربنا جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال سبحانه: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تبارك وتعالى في آية الأخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، jamaah salat Jumat hamba-hamba Allah, a'azzani Allahu wa iyyakum, yang mudah-mudahan dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam menapaki kehidupan manusia, tentunya setiap orang menginginkan apa yang namanya dengan kebahagiaan. Apakah kebahagiaan itu di dunia, lebih-lebih lagi kebahagiaan di akhirat. Dambaan tentang kebahagiaan selalu hadir dalam kehidupan setiap manusia, tetapi masing-masing manusia mempunyai definisi yang berbeda tentang kebahagiaan itu. Ada orang yang menyangka bahwa kebahagiaan itu ketika dia memiliki harta benda yang banyak. Ada pula yang memandang kebahagiaan itu tatkala segala kebutuhannya dilengkapi dalam kehidupan dunia. Tetapi sungguh kebahagiaan yang mereka definisikan itu adalah kebahagiaan yang semu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan konsep kebahagiaan kepada kita dengan ayatnya. Allah Tabaraka wa taala mengatakan, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang melakukan amal saleh, baik lelaki ataupun wanita, dalam keadaan dia mukmin, dia beriman kepada Allah Tabaraka wa taala,
amalan-amalan yang dia lakukan itu dibangun di atas pondasi keimanan kepada Allah Rabbuna Jalla Jalaluh, maka kata Allah Subhanahu wa taala, fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah, sungguh kami akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik, kata Allah Azza wa Jal. Apakah kehidupan itu di dunia ataukah kehidupan yang baik itu di akhirat? Maka perhatikanlah ayyuhal muslimuna ibadallah, ketika Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita tentang konsep kebahagiaan, Allah Subhanahu wa taala menyertainya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya konsep kebahagiaan itu akan diraih orang apabila dia berjalan di atas prinsip keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Dia beriman kepada Allah Tabaraka wa taala, kemudian dia melakukan amal-amal saleh, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik, kata Allah. Tetapi demikian sebaliknya apabila seseorang itu durhaka kepada Allah, apabila seseorang itu tenggelam dalam berbagai macam kemaksiatan, apabila seseorang itu tidak memperdulikan peringatan-peringatan Allah Tabaraka wa taala, maka bukan hanya dia tidak mendapatkan kehidupan yang bahagia, tetapi dia mendapatkan malapetaka dan adab Allah Tabaraka wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita dalam ayatnya, man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima qala rabbi, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan man a'rada an dzikri, barang siapa yang berpaling dari peringatanku, kata Allah, fa inna lahu ma'isyatan danka, maka baginya kehidupan yang sempit. Maka perhatikanlah ketika Allah Tabaraka wa taala mengatakan kepada kita bahwasanya kehidupan yang sempit, kesengsaraan, ketidakbahagiaan, kehidupan yang penuh dengan problem dan masalah, itu tidaklah terjadi kecuali dengan apabila seseorang berpaling dari peringatan-peringatan Allah. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kemudian kami akan membangkitkan orang ini pada hari kiamat, kami giring dia dalam keadaan buta. Lalu dia berkata, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa kuntu basira. Ya Allah, kenapa engkau bangkitkan aku hari ini dalam keadaan buta sementara aku dulunya di dunia dapat melihat, ya Allah. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha kadzalika al-yawma tunsa. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, yang demikian itu terjadi karena dulunya di dunia telah datang kepada engkau peringatan-peringatan kami, tetapi engkau melupakannya. Telah datang kepada engkau peringatan-peringatan kami, tetapi engkau berpaling daripadanya. Telah datang kepada engkau peringatan-peringatan kami, tetapi engkau meremehkannya dan tidak peduli kepadanya. Kadzalikal yauma tunsa, maka pada hari ini engkau pun dilupakan oleh kami, kata Allah. Ayyuhal muslimuna ibadallah, perhatikanlah dua ayat ini. Ketika Allah memberikan kepada kita konsep kebahagiaan, yang mana konsep kebahagiaan itu diraih dengan iman dan ketaatan kepada Allah. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwasanya kehidupan yang sempit, kehidupan yang sengsara, kehidupan yang penuh dengan problem adalah disebabkan karena kita berpaling dari peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata berpaling dari peringatan Allah Tabaraka wa taala bukan hanya mendapatkan kehidupan yang sempit, tetapi Allah memberikan balasan di akhirat, yaitu dengan akan dibangkitkan dalam keadaan buta, sampai orang ini mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala,
Rabbi lima hasyartani a'ma wa kuntu basira. Ya Rabbku, kenapa hari ini aku buta padahal di dunia aku bisa melihat? Lalu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dia tentang kedurjanaannya. Allah memperingatkan dia tentang kedurhakaannya. Allah memperingatkan dia tentang kesombongannya. Allah mengatakan kadzalikal yauma tunsa. Pada hari ini engkau dilupakan juga oleh kami. Kenapa? Karena telah datang kepada engkau ayat-ayat kami, telah datang kepada engkau peringatan-peringatan kami, tetapi engkau sibuk dan sibuk dengan kehidupan duniamu, lalu engkau meremehkan peringatan kami tersebut. Ayyuhal muslimuna ibadallah. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita dalam ayatnya yang lain, surat Al-Baqarah. Allah tabaraka wa taala mengatakan, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladina khalu min qablikum massathumul ba'sa wad dharra wa zulzilu hatta yaqula rasulu wal ladina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Apakah kalian mengira bahwa kalian akan masuk surga begitu saja? Apakah kalian mengira bahwa kalian akan masuk jannah begitu saja? Walamma ya'tikum mathalul ladina khalu min qablikum, padahal belum datang kepada kalian ujian-ujian sebagaimana telah kami berikan ujian-ujian itu kepada orang-orang sebelum kalian. Massathumul ba'sa wad dharra wa zulzilu, di mana orang-orang yang sebelum kalian yang mengatakan dirinya beriman, mereka berada di barisan para anbiya war rusul. Mereka telah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan masa al-bas, yaitu kemiskinan, kefakiran. Ketika mereka tahu yang halal dan yang haram, ketika mereka paham yang diizinkan oleh Allah dan yang dilarang oleh Allah, lalu mereka komitmen dengannya, mereka berjalan di atasnya, sehingga datang kepada mereka tawaran-tawaran dari kehidupan dunia, mereka timbang dengan syariat Allah. Apabila di sana meskipun ada keuntungan yang besar, namun ketika ada hal-hal yang dilarang oleh Allah, maka mereka tinggalkan. Lalu mereka tersisihkan dari mendapatkan kehidupan dunia, tersisihkan dari mendapatkan keuntungan dunia. Maka begitu pula datang kepada mereka tawaran keduniaan yang berikutnya, lalu mereka timbang dengan syariat Allah. Mereka benar-benar komitmen dengan syariat Allah. Mereka berpegang dengan yang halal dan mereka menjauhi yang haram. Ketika keumuman manusia tidak lagi mengerti dari mana harta yang mereka dapatkan. Am min halal, am min haram. Apakah harta yang mereka dapatkan itu dari harta halal ataukah harta haram? Sebagaimana Rasulullah mengatakan ketika di akhir zaman, manusia tidak lagi memperduli dari mana hartanya itu dia peroleh, apakah dari harta yang haram ataukah harta yang haram, semuanya dia sikat. Yang penting untuk menumpuk harta dan mendapatkan apa yang namanya dengan kebahagiaan dunia dalam konsep kehidupannya. Padahal telah datang kepada kita dalam riwayat yang ditakhrij oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Di dalam sunannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ayyuma abdin nabata lahmuhu min suhtin fannaru awla bih. Jiwa mana saja, tubuh mana saja yang dagingnya ini tumbuh dari harta yang haram, dia makan harta yang haram, maka neraka lebih pantas baginya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal muslimuna ibadallah. Suatu ketika Rasulullah pernah bercerita tentang seseorang yang yutilus safar, yang dia melakukan perjalanan yang jauh. Dia seorang musafir yang sampai as'ash akbar, pakaiannya berdebu, tampilannya kusut. Yamuddu yadaihi ila sama, dia mengangkat kedua tangannya ke langit, lalu dia berkata, Rabbi ya Rabb, ya Allah ya Allah. Akan tetapi ta'amuhu haram
wa syarabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram. Akan tetapi makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya dari hasil riba, rentenir, memakan hak orang lain dengan cara yang tidak benar. Wa ghudhiyal haram, dia hidup dengan harta yang haram. Maka bagaimanakah doanya mau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ayyuhal muslimuna ibadallah, perhatikanlah hadis yang mulia ini ketika Rasulullah mengatakan tentang seseorang yang telah ada pada dirinya sebab-sebab yang dengannya terkabulnya doa, yaitu dia seorang musafir dan dia mengangkat tangannya ke langit, tetapi terkumpul pada dirinya juga hal-hal yang menghalangi terkabulnya doa, yaitu makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dia hidup dengan harta yang haram, maka doanya tidak akan pernah dikabulkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lalu ketika seseorang dia komitmen dengan syariat Allah di akhir zaman, dia tahu hak orang lain itu adalah hak orang lain, yang haram itu adalah haram, yang halal itu adalah haram, walaupun tumbuhan atau satu buah daripada makanan atau sesuap nasi, dia tidak mau memasukkan ke dalam dirinya apabila diperoleh dengan cara yang haram, maka tersisihlah dia dari kesempatan mendapatkan dunia, maka dia hidup dengan sesuatu yang namanya al-ba's, kefakiran, kemiskinan. Telah datang di dalam riwayat dari sahabat Abu Ubaidah ibnul Jarrah, ketika Rasulullah mengutus dia ke Bahrain, ke suatu kota yang namanya Bahrain, untuk mengumpul jizyah, mengumpul upeti, menarik zakat dari kaum muslimin, infak dan seterusnya. Lalu setelah dia kembali dari negeri Bahrain, ketika itu dia hadir salat subuh bersama Rasulullah di Masjid Nabawi. Ketika para sahabat yang lain tahu bahwa dia telah kembali dari Bahrain dengan membawa harta benda yang banyak, maka mereka pun berbondong-bondong datang ke Masjid Nabawi dengan tujuan, dengan maksud agar mereka mendapatkan bagian dari harta-harta yang dibawa tersebut. Maka tatkala selesai dari solat subuh, mereka pun menampak-nampakkan wajahnya ke hadapan Rasulullah, agar supaya Rasulullah melihat si fulan hadir dan memberikan jatah mereka. Namun ketika melihat hal itu, Rasulullah pun tersenyum, dan Rasulullah mengatakan, aku menyangka bahwa kalian telah mendengar tentang kedatangan Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Mereka mengatakan, benar ya Rasulullah, dan di dalam harta yang dia bawa itu ada hak-hak kami. Maka kata Rasulullah mengatakan, ambillah, fa wallahi mal fakhra akhsha alaikum, walakin akhsha an tubsata dunya alaikum. Demi Allah, bukanlah kemiskinan yang aku takutkan menimpa kalian, tetapi yang aku takutkan ketika Allah membuka pintu-pintu rahmat ini kepada kalian. Allah memberi kalian harta yang banyak sehingga kalian berlomba-lomba kepadanya, sebagaimana orang-orang sebelum kalian berlomba-lomba sehingga mereka binasa dan kalian pun binasa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wat-tarra, mereka orang-orang yang telah mengatakan dirinya beriman itu, mereka diuji dengan ad-darra, penyakit-penyakit. Allah datangkan kepada mereka berbagai penyakit. Allah datangkan kepada mereka musibah demi musibah. Tetapi mereka yakin bahwa semua yang datang dari sisi Allah itu adalah baik. Mereka beriman dengan takdir Allah. Mereka juga paham sehingga mereka meminta pertolongan kepada Allah. Mereka tidak meminta kepada salah seorang pun dari makhluk-makhluk Allah. Mereka tidak meminta kepada penghuni gunung, tidak meminta kepada penjaga karamat,
tidak meminta kepada penjaga-penjaga kuburan, atau tidak meminta kepada tempat-tempat yang dikaramahkan, tidak meminta kepada seorang nabi yang diutus oleh Allah atau seorang malaikat yang didekatkan oleh Allah tabaraka wa taala. Mereka tahu bahwa Allah subhanahu wa ta'ala hanyalah satu-satunya tempat meminta. Sebagaimana Rasulullah pernah mengatakan kepada seorang sahabat tatkala dia mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, doakan kepadaku supaya demikian dan demikian." Lalu Rasulullah mengatakan, "Idza sa'alta fas'alillah." Kalau engkau minta, maka mintalah kepada Allah. Begitu pula Allah mengajarkan kita doa yang kita bacakan di dalam salat kita, yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami meminta. Lalu datang kepadanya penyakit-penyakit, lalu datang kepadanya musibah-musibah, lalu datang kepadanya ujian-ujian, tetapi semua itu dia berpegang teguh dengan peringatan-peringatan Allah. Dia memurnikan tauhidnya, dia tidak terjatuh dalam kesyirikan. Maka dia tidak mendapatkan yang namanya dalam kehidupan dunia adalah kehidupan dengan penuh kesehatan yang baik, tetapi ujian itu selalu datang menimpanya. Wazulzilu, dan mereka diberikan ujian yang ketiga, yaitu goncangan, fitnah datang melanda, digoncang oleh rasa takut, takut miskin, takut tidak punya makanan, takut ini dan takut itu, takut nanti musuh menyerang, takut nanti demikian dan demikian. Maka dia pun dengan akalnya mulai melakukan strategi-strategi yang mungkin saja strategi-strategi yang dia lakukan di luar daripada syariat Allah tabaraka wa ta'ala. Goncang oleh Allah berbagai macam goncangan-goncangan. Ayuhal muslimuna ibadallah, di zaman Rasulullah pada tahun pertama periode Makkah, itu Rasulullah dengan sahabat pernah diembargo selama 3 tahun. Diembargo di salah satu lembah dari lembah-lembah kota Makkah, yang kondisi kota Makkah lembahnya itu sama dengan padang Sahara. Tidak ada tumbuhan, sumber air, yang panasnya sangat panas, yang malamnya sangat dingin. Mereka diembargo selama 3 tahun lamanya, tetapi tidak ada seorang pun dari mereka turun ke jalan untuk melakukan demonstrasi, melakukan langkah-langkah protes. Mereka sabar. Mereka tahu bahwa ini adalah ujian dari Allah. Mereka mengerti bahwa tidaklah gelap itu semakin gelap, melainkan akan timbul cahaya fajar. Lalu suatu ketika di suatu hari datanglah Khabbab ibnu Ard, seorang sahabat termasuk di antara golongan as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang pertama masuk Islam. Dia mendatangi Rasulullah, yang ketika itu Rasulullah ada di Ka'bah, duduk di Ka'bah ditemani oleh beberapa orang sahabat. Rasulullah sedang berbaring. Dia datang dan dia mengatakan, "Ya Rasulullah, ala tastansiru lana? Ya Rasulullah, ala tad'u lana? Wahai Rasulullah, tidakkah engkau minta pertolongan kepada Allah untuk kami? Ya Rasulullah, tidakkah engkau berdoa kepada Allah untuk kami agar Allah berikan pertolongan kepada kami? Allah bebaskan kami dari ujian-ujian ini. Kami sudah tidak sanggup lagi menghadapinya ya Rasulullah." Ketika mendengarkan hal itu, Rasulullah yang tadinya tidur langsung bangkit, duduk, merah wajahnya, marah kata Rasulullah. Marah, dan kemudian Rasulullah mengatakan, "Inna man kana qablakum." Habab, sesungguhnya orang-orang yang telah beriman sebelum kalian ini, man yudau ala ra'sihi, ada orang yang diletakkan di atas kepala mereka gergaji yang terbuat dari besi, wa yukhallisu ila kadamaihi, lalu gergaji itu ditarik dari kepala sampai ke kedua kakinya, sampai terpisahlah tubuh yang kanan dan kirinya.
dan ada di antara mereka juga yang diletakkan di kepalanya minsyar, ada diletakkan di kepalanya sisir yang terbuat dari besi, lalu disisirkan kepada rambut-rambut mereka. Begitu sisir itu diangkat, maka terpisahlah sebahagian daging dan isi kepala mereka dari tengkorak mereka, wahai Khabbab. Tetapi itu semua tidak meninggalkan dia, membuat mereka gentar untuk berada di atas agama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ketika mendengarkan hal ini, Khabbab pun kemudian menjadi tenang. Khabbab pun menjadi tentram. Sebagaimana Allah mengatakan, Innal ladzina amanu idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu apabila dibaca kepada mereka ayat-ayat Allah, maka bergetarlah hati-hati mereka. Apabila disebutkan nama Allah, maka bergetarlah hati-hati mereka. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, maka bertambahlah keimanan mereka. Mereka sabar menghadapi ujian-ujian itu. Sampai Allah mengatakan, sebahagian di antara mereka dan para rasul mengatakan, mata nasrullah, kapan datang pertolongan Allah? Karena ujian itu berkepanjangan, cobaan itu terus berlangsung, sampai mereka sebagai manusia biasa merasa bahwa tidak lagi mampu menghadapi ujian itu. Wa yaqulu, sehingga mereka berkata, mata nasrullah, kapan datang pertolongan Allah? Ujian ini sudah terlalu lama, ujian ini sudah terlalu berat. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup ayat ini dengan mengatakan, ala inna nasrallahi qarib. Ketahuilah bahwa pertolongan Allah itu amat dekat. Pertolongan Allah itu amat dekat. Tidaklah datang kesulitan, melainkan selalu bersama dengannya kemudahan. Tidaklah datang kesempitan kecuali selalu bersama dengannya kelonggaran. Tidaklah datang problem kecuali selalu datang bersamanya jalan keluar. Tetapi manusia itu mereka tergesa-gesa. Manusia itu mereka tergesa-gesa, mereka tidak sabar dalam menghadapi ujian-ujian, sehingga Allah mengatakan, am hasibtum an tadkhuluna walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Apakah kalian mengira bahwa kalian akan masuk surga begitu saja, padahal belum datang kepada kalian ujian-ujian sebagaimana yang telah kami datangkan kepada orang-orang sebelum kalian. Barakallahu fiikum. Walhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Ayyuhal muslimuna ibadallah, telah datang di dalam hadis yang sahih ditakhrij oleh al-Imam Muslim dalam sahihnya, bahwasanya surga itu diliputi oleh hal-hal yang tidak disukai oleh hawa nafsu manusia, sementara neraka diliputi oleh hal-hal yang disenangi oleh syahwat manusia. Sebab itu Allah mengatakan, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minad fiddah wal khailil musawwamah wal an'am wal harath. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Dijadikan indah pada pandangan manusia memperturut hawa nafsunya, kecintaannya kepada para wanita, kepada anak-anak, kepada harta benda yang banyak berupa emas dan perak, kuda-kuda pilihan yang digunakan untuk berperang di jalan Allah, pertanian-pertanian, sawah, ladang,
Tetapi kemudian Allah mengatakan dzalika mata'ul hayatid dunya, itu semua adalah perhiasan kehidupan dunia. Maka ayuhal muslimun, kalaulah dunia dengan keindahan ini adalah fata morgana, maka tidak layak dan sangat tidak pantas untuk dijadikan sandaran dalam kehidupan manusia. Kalaulah dunia, kehidupan dunia ini adalah sesuatu yang sangat mudah untuk sirna dan lenyap dari manusia, maka tidaklah layak manusia membangun tawakalnya di atas kehidupan dunia, tetapi tawakallah kepada Allah Ta'ala. Ketika manusia telah memasukkan dunia ke dalam hati mereka, maka dunia besar bagi mereka. Setiap tindakannya selalu dinilai dengan keuntungan dunia. Barometer dan ukurannya adalah pertimbangan keduniaan. Seolah-olah dia lupa bahwa dunia adalah tempat sementara bagi dia, yang sebentar lagi dia akan berangkat meninggalkan dunia, ataukah dunia itu akan berangkat meninggalkannya. Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan di dalam ayatnya, "Wadrib lahum mathalal hayatid dunya kama in anzalnahu minas samai fakhtalata bihi nabatul ard fa asbaha hashiman tadruhu riyah wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira." Berikanlah kepada mereka perumpamaan tentang hakikat kehidupan dunia ini, kata Allah, yaitu ibarat air hujan yang turun dari langit bercampur dengan saripati tanah, kemudian tumbuhlah tumbuh-tumbuhan, tanaman-tanaman, sehingga dia berbuah dan hasilnya lebat, menyenangkan hati para petani, sehingga mereka bertawakal kepadanya. Mereka berangan-angan sebentar lagi akan mendapatkan keuntungan dunia. Tetapi ketika datang masa panennya, mereka didahului oleh angin yang kencang, membuat hasil panen mereka itu porak-poranda. Tanaman-tanaman itu roboh, sehingga gagal panen yang mereka dapat. Maka Allah katakan, wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha menentukan segala sesuatu. Bayangkan, hasil panen yang telah nampak di depan mata sebentar lagi akan diambil dan mendapatkan kehidupan dunia, tapi selisih beberapa detik saja Allah menghancurkan hasil panen itu. Tawakal yang tadinya kepada tanaman dan hasil panen pupus dengan seketika. Maka itulah kehidupan dunia. Tidak layak dan sangat tidak pantas untuk seseorang bertawakal kepadanya. Tetapi gantungkanlah tawakalmu kepada Allah, mintalah perlindungan kepada Allah. Rasulullah mengatakan, hadis yang ditakhrij oleh Al-Imam At-Tirmidzi, liyas'ala ahadukum hajatah hatta al-milh. Hendaklah seseorang di antara kalian meminta hajatnya kepada Allah, meminta keperluannya kepada Allah, walaupun garam sekalipun, minta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah wa li sairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innallaha yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu bihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma la taj'alid dunya mablagha ilmina wa akbara hammina. Allahumma la taj'alid dunya akbara mablagha ilmina wa akbara hammina. Allahumma inna nas'aluka rizqan tayyiba wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afaf
والغنى. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. آخر دعوانا أقيم الصلاة.